aneh. Bisa-bisanya bikin film judulnya The Mummy, tapi di dalam filmnya kagak ada mumi sama sekali. Lupakan aksi petualangan seru Brendan Fraser, karena film terbaru Blumhouse, Lee Cronin's The Mummy, malah ngasih kita drama keluarga depresi yang ketumpangan setan Mesir. Film ini beneran horor berkualitas atau cuman taktik clickbait studio Hollywood biar tiketnya laku? Yuk kita gibahin bersama gue Miss Movie di segmen Review Jujur. Review jujur bahas teknis dari hati. Kami bedah tuntas sampai ke inti. Miss Movie Studios menterverifikasi. Siap kupas tuntas tanpa basa-basi. No jujur, no review. Miss Movie Studio. No jujur, no review. Let the perfect review begin. Ceritanya berpusat pada seorang jurnalis bernama Charlie Cannon. Nasib si Charlie ini apes banget. Anak perempuannya yang masih kecil namanya Kathy mendadak hilang tanpa jejak, diculik seseorang di rumahnya sendiri. Nah, setelah 8 tahun berlalu, di saat orang tuanya mungkin sudah capek bikin pengumuman di medsos, si Kathy ini tiba-tiba ditemukan. Tapi anehnya, dia ditemukan dalam kondisi koma atau katatonik di dalam sebuah sarkofagus kuno yang terkunci rapat. Harusnya kan ini jadi mujizat ya. Anak hilang 8 tahun, balik lagi dalam keadaan utuh, nggak kurang satu apapun. Tapi ya namanya film horor. Kalau langsung bahagia ya selesai durasinya. Begitu dibawa pulang, kebahagiaan keluarga ini langsung sirna. Kathy yang sekarang bukan lagi anak manis yang mereka kenal. Tubuhnya ternyata udah dikudeta sama sesosok iblis kuno Mesir bernama Nasmaranian. Dan dari sinilah teror dimulai. Mengubah rumah mereka yang harusnya hangat menjadi tempat pemujaan setan yang super gelap dan penuh penderitaan. Sekarang kita bahas kelebihannya dulu deh. Sebelum kita bahas kekurangannya yang banyak banget. Hal pertama yang harus kita acungi jempol adalah atmosfer dan visualnya. Sutradara Lee Cronin ini memang spesialis bikin penonton ngerasa sesak nafas. Dia pinter banget memanfaatkan sudut rumah yang sempit, permainan bayangan yang bikin kita parno merhatiin pojokan layar, dan efek suara distorsi yang bikin kuping berdengung. Sepanjang film kalian bakal disuguhkan nuansa slow burn horror yang mencekam. Atmosfernya tuh dapat banget, tipe-tipe horor mahal ala-ala A24, kayak Hereditary. Poin plus kedua datang dari akting aktris cilik Emily Mitchell. Sumpah ya, ini anak kecil aktingnya ngeri banget. Dia bisa nampilin muka polos tak berdosa, tapi di detik berikutnya tatapan matanya langsung berubah jadi manipulatif, dingin dan kosong. Khas orang kesurupan. Di usianya yang masih muda, dia berhasil memikul beban film ini sendirian. Dan yang ketiga, ini nih yang sempat bikin jagat maya heboh. Efek praktikal dan body horornya. Di film ini ada satu adegan yang benar-benar viral dan sukses bikin penonton satu bioskop merem berjamaah, yaitu adegan pasti Kathy makan kalajengking hidup-hidup dengan santainya, kayak lagi ngemil keripik singkong. Gore-nya tuh nggak lebay yang tumpah-tumpah darah, tapi tipe yang bikin ngilu dan merinding karena efek praktikalnya kelihatan nyata banget tanpa CGI murahan. Buat kalian pencinta adegan yang bikin perut mual, bagian ini memuaskan banget sih. Tapi di balik semua pujian itu, film ini punya masalah besar. Mari kita kuliti satu persatu kelemahan film ini. Kekurangan yang paling fatal adalah clickbait judul. Tolong ya Universal Pictures, kalau mau bikin film eksorsisme atau kerasukan roh jahat ya dikasih judul yang relevan dong. Jangan dikasih judul The Mummy. Penonton awam datang ke bioskop itu ekspektasinya mau lihat pertualangan arkeologi, kutukan makam kuno, atau monster mumi yang ngejar-ngejar orang pakai pasir gurun. Lah ini muminya kagak ada. Yang ada cuman anak kecil kerasukan setan Mesir di dalam rumah modern. Ini mah bukan film mumi, ini film The Conjuring cabang Kairo namanya. Kelemahan kedua ada pada temponya yang minta ampun lambatnya. Durasi film ini 133 menit alias 2 jam lebih dikit. Di paruh pertama oke lah, kita dibangun rasa penasarannya. Tapi pas masuk paruh kedua, alurnya langsung ngedrop dan berjalan merangkak kayak siput. Filmnya terlalu sibuk mengeksplorasi drama depresi orang tuanya, konflik suami istri yang saling salah-salahan, sampai kita sebagai penonton ngerasa, ini kapan setannya beraksi lagi sih, keburu ngantuk nih. Lokasinya pun di rumah itu melulu sampai bosen. Ya, si sutradara katanya pengen mengisolasi keluarga itu, jadi seakan-akan gak ada yang bisa bantu. Ya tapi kan bosen. Kalau kalian tipe penonton yang nyari horror jumpscare instan yang tiap 5 menit ada setan nongol, kagetin layar,
Fix kalian bakal ketiduran di tengah-tengah film ini. Kemudian yang paling parah, naskahnya banyak hal yang gak masuk akal. Nah, ini kita akan memasuki ranah spoiler ya guys. Jadi kalau nggak mau spoiler, langsung skip ke skor akhir. Oke, mari kita juliti naskahnya. Di film ini diceritakan keluarga ini sungguh tolol. Bayangin, anak udah dicari 8 tahun. Pas ditemukan badannya kurus kering, bukannya dirawat dulu di rumah sakit sampai agak sembuh, malah langsung dibawa pulang ke rumah. Terus pas di rumah, anaknya mulai aneh dan nyerang sana sini. Ya digituin aja kagak dipasung atau minimal diikat gitu, biar aman. Yang lebih bagong lagi, pas anaknya nusuk-nusuk badannya sendiri sampai berdarah-darah dan kulitnya ngelupas. Kagak dibawa ke UGD dong, malah cuma diperban sendiri sama ibunya. Terus pas suaminya bilang sebaiknya mereka nyari bantuan medis, istrinya malah ngegas. Kamu pikir aku gak bisa ngerawat anakku sendiri? Hello, anak lu udah makan kalajengking sama ngelupasin kulit bu. Itu tuh butuh psikiater sama dokter bedah, bukan butuh kasih sayang ibu. Puncaknya adalah pas si Katy bunuh neneknya sendiri, terus memakan jasad si nenek waktu jasadnya lagi disemayamkan di rumah. Lah masa tamu-tamu yang datang kagak ada yang manggil polisi atau lari histeris gitu? Padahal kalau di Amerika ya, tetangga tengkar dikit aja polisi langsung datang. Lah ini ada bocah makan mayat neneknya, semua orang malah diam aja. Ya sutradara ngakuin sih dia ngelakuin itu demi efek terisolasi di dalam rumah. Tapi ya nggak masuk akal sehat juga kali. Belum lagi endingnya yang super maksa. Pas polisi akhirnya datang nunjukin video, mereka malah dengan santai nonton video bareng. Terus tiba-tiba Katy nyerang, dan si polisi mendadak bisa baca mantra pemindah setan ke tubuh bapaknya. Nah kalau emang punya kemampuan supranatural sedahsyat itu, kenapa nggak dari awal datang langsung dilakuin? Malah sempat-sempatnya ngajak nonton video dulu. Dan anehnya lagi, sepanjang cerita, Katy digambarkan hancur-hancuran karena hobi ngelupasin kulit sendiri. Di akhir film kok bisa balik mulus dan cantik lagi, bisa sekalian buka klinik kecantikan. Masih banyak plot hole dan keanehan lain di naskahnya yang bikin gua mikir pas nonton. Ini sutradaranya lagi mabuk atau gimana waktu nulis skrip. Kesimpulannya, Lee Cronin's The Mummy ini sebenarnya film horor yang digarap dengan niat dan sinematografi yang cantik. Tapi sayangnya film ini jadi korban keserakahan studio yang maksa pakai judul The Mummy demi jualan tiket. Padahal isinya murni film eksorsisme keluarga biasa yang naskahnya agak kurang waras. Jadi kalau kalian bisa melupakan fakta bahwa judulnya adalah The Mummy dan kalian emang lagi pengen nonton horor psikologis yang kelam, film ini masih oke lah buat ditonton. Tapi kalau mau nyari film horor yang beneran bagus dari sutradara ini, gue sangat menyarankan kalian nonton karya dia sebelumnya yang judulnya Evil Dead Rise, yang itu jauh lebih bagus, intens dan gak banyak mikir. Skor akhir untuk film ini adalah 6/10. Lumayan lah ya, nggak bagus-bagus amat, tapi juga nggak jelek-jelek amat sampai bikin muntah juga. Tapi jujur, masih banyak film horor lain yang jauh lebih worth it daripada ini. Nah, kalau menurut kalian sendiri yang udah nonton, film ini tuh keren atau song? Coba tulis bacotan kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa buat klik tombol like and share video ini ke grup WA keluarga kalian. Kali aja ada yang mau ikutan julid. Dan pastinya subscribe channel ini biar kita bisa terus ngegibain film-film seru selanjutnya. Gue Miss Movie, cabut dulu. Dan sampai jumpa di review jujur berikutnya. Bye-bye!